Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini IHSG-nya keren banget ya. Padahal biasanya hari Senin itu cenderung koreksi. Dan ya, sesuai dengan apa yang kita katakan kemarin ya, market bergerak walaupun all time high ya, tapi transaksinya sepi, kecil ya. Apakah mungkin ini karena hari pertama puasa, maksudnya berasa suasana kerja hari pertama hari pertama kerja dengan kondisi kita sedang berpuasa. Jadi ya mungkin agak sedikit menurun ya. Dan bagi teman-teman, rekan-rekan, pemirsa channel Winner Stocks Indonesia ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima dengan baik. Ya, oke. Kita langsung ke market review aja ya. Kondisi kita cek. Nah ini IHSG-nya hari ini all time high ya. Walaupun all time high, tapi transaksinya turnover-nya kecil ya, cuma 10 triliun. Bayangkan, biasanya rentangnya di 13 triliun, 13,2, 13,3 triliun, dan ini batas bawahnya. Saya lihat dalam beberapa waktu ini, batas bawahnya itu paling sepinya itu di 10 triliun, dan paling ramenya bisa di 15 triliun. Jadi ini lagi di bottom, ya, volumenya lagi di bottom, dan net asing net buy 394,4 miliar ya. Asing net buy 394,4 miliar masih net buy. Harapan saya besok masih berlanjut, tapi ingat kembali lagi biasanya kalau lagi all time high begini, saya selalu warning sama teman-teman ya. Justru malah kalau lagi all time high saya nggak FOMO, saya nggak hajar kanan, saya nggak wah ini mumpung nih semua besar naik. Malah saya cenderung pasang defensif, posisi defensif, pasang trailing stop ya, bisa tiba-tiba berpeluang koreksi dan kita bisa serok lagi di bawah ya. Banyak emiten-emiten yang sedang saat tadi terbang, kita jaga trailing stop ya. Kalau dia koreksi kita buyback lagi di bawah, atau kalau posisi lagi turun lagi koreksi, kita cari support bottomnya untuk kita beli ketika dia mulai mantul ya. Itu. Tapi kalau saya bilang jangan nungguin. Sebaiknya kita cari saham-saham mana yang saat ini sedang lagi di bawah dan siap-siap naik gitu. Jangan kita tungguin tungguin turun dulu turun gitu kan. Saham ada 700 saham, dan di antara 700 saham kira-kira ada 150-an saham yang layak untuk ditradingkan. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal pilih aja gitu ya, nggak usah ditungguin terus satu jaga jaga telur gitu loh ya, jangan, nggak perlu, tinggal pilih aja. Itu sebabnya kita butuh sistem yang memberikan suggestion buat kita saham mana sih yang sedang posisi lagi di support dan berpeluang untuk naik gitu ya. Kalau saya lihat tadi beberapa yang bikin rame pasar ya, yang bikin lagi seru, ada dari IPO-nya, ada beberapa IPO, IPO, Wirge ya, dan langsung ARA. Jadi mungkin jadi hot topic hari ini. Warrennya juga naiknya sampai puluhan ribu persen, wow banget. Ya biasalah euforia IPO. Tapi saya tidak rekomendasikan yang kayak kayak gitu. Saya lebih rekomendasikan Bapak Ibu untuk beli saham-saham yang kita dengan mindset awal invest ya. Seperti yang saya bagikan di akhir minggu kemarin, strategi trading yang anti cut loss. Kenapa saya bagikan itu? Kembali lagi karena banyak di antara kita yang trading itu, walaupun saya sudah bilang, hey, kalau trading jangan lupa harus pasang stop loss. Kalau kena kita harus cut loss. Tapi banyak yang nggak rela dengan itu, nggak rela untuk cut loss. Jadi akhirnya disimpan, akhirnya ya tiba-tiba jadi investor. Supaya nggak galau, saya bagikan strateginya. Pilih sahamnya yang benar, sehingga walaupun posisinya nyangkut juga kita masih bisa berbesar hati karena toh saham itu adalah surat kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, walaupun harganya turun, kita masih bisa makan enak, tidur nyenyak. Karena apa? Ada pembagian dividen. Uangnya nggak sia-sia, uangnya nggak hilang. Itulah yang kita sebut sebagai investasi. Bedain ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap lewat video ini, lewat channel ini, bisa melek investasi dalam bidang keuangan dan tidak terjerumus ya dengan hal-hal yang sifatnya too good to be true, indah sekali, dan endingnya malah
kena tipu. Bapak Ibu tahu saat ini sedang rame ya, sedang rame banyak berita yang memberitakan mengenai penipuan dengan latar belakang investasi keuangan ya, dengan latar belakang trading. Sehingga yang sangat saya sesalkan adalah trading saham juga ikut keserempet ya, ikut keserempet. Apakah trading saham adalah bagian dari itu dan sebagainya. Ya, sayang sekali dengan minimnya pengetahuan yang ada di masyarakat kita sehingga kesempatan opportunity yang bisa Bapak Ibu dapatkan di dunia saham ini malah hilang gitu ya. Sayang banget padahal di dalam dunia saham ini Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak sekali manfaat. Silakan Bapak Ibu nonton channel YouTube saya, banyak sekali video-video yang memberikan guidance, yang memberikan tuntunan, yang memberikan informasi seperti apa itu trading saham dan bagaimana trading saham dengan baik dan benar. Oke, ya kita kembali lagi ke market review, sedikit melenceng karena kondisinya bagus banget ini. Ya, kita kondisi bagus begini sayang sekali ya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu bisa melewatkan momentum ini. Wah, ini Indonesia itu dalam tren naik yang bagus ya. Kita lihat Bapak Ibu juga tahu market global sedang kurang bagus ya. Asia, regional semua bergerak dengan kurang bagus. Indonesia ini anomali ya, terbang dengan baik sekali. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Tapi ingat, walaupun chartnya seperti ini bagus ya, menyimpan banyak jebakan bagi orang-orang yang serakah, bagi orang-orang yang dengan penuh nafsu ya trading. Nah, saya berharap dari bulan puasa ini akan membuat Bapak Ibu jadi lebih tenang, lebih kalem, ya, lebih fokus pada ibadahnya dan investnya kita belajar, manfaatkan waktu ini untuk belajar, merenungi apa yang salah, apa yang kurang tepat dilakukan, kita perbaiki. Ya, manfaatin momen ini dengan baik. Ya, kita tidak jadi gambling. Saham itu memang bukanlah judi, tapi jika dilakukan dengan benar. Kalau Bapak Ibu lakukannya nggak benar, akhirnya menjadi judi. Saya harap di bulan suci ini, Bapak Ibu bisa introspeksi, bisa merubah cara bagaimana trading saham yang benar. Trading saham menjadi benar jika Bapak Ibu mempertimbangkan risikonya, menghitung segala risknya, dan lakukan dengan analisa yang baik, dengan tujuan yang baik. Semuanya akan jadi baik, akan jadi bagus ya. Oke, dan coba kita kalau lihat kayak gini gimana? Ya, besok berpotensi untuk lanjut menguat pastinya karena kalau saya lihat kondisinya sepertinya tidak ada sesuatu yang buruk. Ya, ini hari Senin kita lihat nanti malam perdagangan komoditi dibuka seperti apa. Tapi saya optimis minyak masih akan menguat ya karena lagi disupport di 100 US dollar per barel itu lagi disupport menurut saya 100 lebih lah ya 109 sekian. Dan batu bara ada di level 200-an, yang mana juga saya bilang batu bara di 250-an ini kayak seperti titik base-nya, lagi bangun base. Harga batu bara ada di harga 250-an US dollar per metric ton. Dan ya ada harga emas hari ini ya masih flat, bergerak flat. Harga perak juga bergerak flat. Dan nikel menguat, nikel sejauh ini saya lihat menguat, tapi juga menguat terbatas, bukan yang hebat banget. Cuma serba jalannya nggak terlalu heboh, nggak terlalu ekstrim, sehingga saya cukup yakin perdagangan esok hari nggak terlalu fluktuatif juga. Koreksi masih dalam batas koreksi wajar ya Bapak Ibu. Kita lihat masih ya, indeks masih bergerak paling ada di rentang dengan support ya, bottom support di 7.046 ya atau 7.030 itu sebagai bottom supportnya. Lihatnya tahu dari mana Pak? Ya gampang, di sini ada S1 dan ada selendang. Nah, selendang itu di level 7.030. Meleset-meleset turun dari selendang ada di 7.017. Jadi itu batas supportnya di warna pink-pink ini, tulisan warna pink keunguan ya. Ya, warna-warna winner stocks itu. Oke. Coba kita ngintip sektoralnya bagaimana sektoralnya. Kalau lihat weekly-nya sih keren. Kalau lihat weekly keren sih, tapi lihat sektoralnya coba. IDX Basic. Nah, kalau saya lihat IDX Basic kemungkinan besar menjadi leadernya hari ini. Oh iya, betul kan?
keren banget transaksi di sini aja turnovernya 2 triliun sendiri ya, 2 triliun sendiri, asing membukukan net buy 61,9 miliar. Dan kedua kalau nggak salah ada di energi. Coba kita cek. Ya, ada di energi atau oh sorry transportasi tadi sekilas saya lihat. Energi juga bagus ya, berpulang lanjut. Consumer cyclicals lagi sideways di supportnya, sabar-sabar. Lucu, padahal ini ya berbau-bau consumer ya, harusnya juga ini bergerak naik juga. Sektor finance nguji support ya, nguji support. Tapi walaupun dia nguji support, indeksnya nggak merah. Tapi itu yang membuat rada agak tersendat ya. Kayaknya dia menjelang penutupan, dia tiba-tiba agak naik dengan cukup bagus. Jadi saya lihat ini lagi disupport potensi untuk rebound. Coba kita lihat ya. Besok apakah sektor finance bisa rebound? Kalau besok sektor finance rebound, wah IHSG bakal breakout all time high-nya lagi. Terus sektor healthcare, wah keren. Dia mantul persis dari areal selendang ini ya, dan dia rebound, sekarang breakout. Nah, kita berharap moga-moga perdagangan esok hari sektor healthcare bisa lanjut lagi ya. Silakan Bapak Ibu cermati aja sektor ini. Terus sektor industri lanjut juga ya. Wow, ini keren. Kalau lihat kondisi kayak gini sih, aduh, enak banget lah. Trading tuh enak banget, lagi enak-enaknya nih. Kondisi semua lagi dalam tren yang bagus ya. Infrastruktur mulai terlihat tanda-tanda rebound. Moga-moga dia bisa lanjut besok. Setidaknya dalam jangka pendek target saya dia bisa sampai ke atas selendang ini untuk sektor infrastruktur ini. Silakan dicermati by on weakness ya. Mungkin boleh cicil beli nih sektor ini ya. Terus consumer non cyclicals. Nah, sesuai dengan video yang saya buat kemarin kita untuk sektor ini bahasnya ada total ada 2 atau 3 video ya. Pertama video yang saya bikin kebangkitan sektor consumer. Terus kemudian ada webinar, saya sempat ulas juga mengenai sektor ini dan saham apa saja peluang-peluang yang bisa berpeluang naik. Satu lagi dalam bentuk selipan market review ya, tapi saya juga bahas juga sektor consumer ini. Jadi ini pada dasarnya menjelang Lebaran, harapan saya menjelang Idul Fitri, sektor ini akan membaik kinerjanya ya, sehingga menjadi secerca harapan buat teman-teman yang sedang posisi invest di sektor ini. Kenapa saya bilang invest? Karena kemarin-kemarin downtrend dan saya yakin banyak yang diantara teman-teman semua yang nggak tega untuk cut loss. Unilever cut loss, katanya harganya sudah murah. Jangan-jangan besok begitu ini, jangan-jangan begitu saya cut loss besok rebound. Jadi, ya ini kayak secerca harapan. Tapi bukan Unilever yang bikin naik ini, tapi saya lihat ada di Indofood dan ICBP kalau nggak salah. Sekilas tadi saya lihat Indofood hari ini keren. Coba Bapak Ibu cek chartnya. Kemarin kebetulan kita rekomendasiin ICBP, tanggal 1 April rekomendasi ICBP, tanggal 31 Maret saya rekomendasi Indofood ya. 2 minggu terakhir kemarin saya rekomendasikan sektor ini sebenarnya. Saham-sahamnya juga saya ini. Silakan Bapak Ibu nonton lagi video-videonya. Terus ada sektor properti. Nah, sektor properti ini dalam tren naik yang flat dan saya juga bilang dalam kondisi inflasi kayaknya sektor ini lebih tertekan dibanding yang lain. Kenapa? Kayak consumer, sektor finance, basic, energi, dan lain-lain malah mungkin bisa menjadi opsi di tengah inflasi ya, atau anti badai ya. Consumer semua orang butuh, walaupun harga naik tetap dibeli. Tapi kalau properti, nah ini agak susah. Ya ini agak susah. Terus kemudian sektor tekno, nah ini moga-moga dia mulai tertahan dan bisa lanjut rebound lagi. Ya semoga sektor ini kan tekno ini lebih ke e-commerce ya, menjelang IPO-nya Goto juga ini bisa menjadi salah satu memberikan sentimen baik ya. Kalau enggak IPO Goto cenderung agak berat. Jadi saya yakin ada orang-orang tertentu yang man behind the gun, man behind the curtain ya, orang di belakang layar yang supaya IPO Goto dengan baik, berjalan dengan baik, ini harus dijalanin dengan baik juga. Mungkin. Bisik-bisik ya, bisik-bisik. Ngomong kita bisik-bisik nih. Terus sektor transportasi, ya ini yang saya bilang keren banget ya. Kemarin-kemarin kita ada singgung di waktu 2 video belakangan ini saya juga ada singgung berpotensi untuk rebound dan menguat dengan baik. Oke, itu secara sektoral kita lihat oke ya. Jadi nggak heran kalau besok lanjut lagi ya. Oke, segmen berikutnya
adalah rekomendasi. Dan sebelum saya masuk, saya ajak Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video saya, dari video konten YouTube di sini, ya, dukung kami dengan subscribe dan tentu saja memberikan jempol di video-video kami. Dan jika Bapak Ibu berkenan, buka rekening trading saham di Sekuritas Senan Putirai, ya, dengan kode sekuritas, dengan kode sales EN, Eko November, ya. Dan ya, jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Saya akan upload video pagi, kita bikin premiere, dan Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa besok saya ada live trading di IG kita, IG Instagram Winterstocks Indonesia. Jam 1, kita mulai jam 1 live trading ya. Cepet aja, setengah sampai jam 2 ya, setengah 2 ya. Kita bikin live trading, kita ulas tren apa, kita ulas pembahasan, tentu saja Q&A ya, tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada posisi dan bingung harus diapain, silakan. Jangan lupa ya, sekalian juga follow Instagram kita, Winterstocks Indonesia. Oke? Dan ya, untuk rekomendasi besok, silakan Bapak Ibu pantau. Ini ada banyak sebenarnya, ada banyak ya. Tapi yang saya berikan ini defensif ya, teman-teman member. Saya ada tambahan lagi yang high kolesterol tapi saya lihat menarik ya. Oke, kita yang defensif dulu deh ya, yang oke dulu. Pertama ERA. Nah, ERA ini menarik ya, ERA ini menarik. Dia berpeluang untuk lanjut, Jadi silakan Bapak Ibu atur posisi. Ini saya lihat ada pola gini, ada pola double bottom. Jadi ini kayaknya keren ya, ini kayak keren nih. Ya ini ada pola double bottom sebenarnya. Ini kalau dipindahin. Ini aduh. Maaf. Ini saya kasih. Nah, ini. Jadi ada pola double bottom. Ini kalau besok dia bisa, seharusnya ya, idealnya kan dia sebenarnya swing dulu baru dia lanjut lagi ya. Ini tapi sempat kemarin udah swing, dia lanjut, nah dia udah breakout dan harapan saya dia swing dulu untuk lanjut lagi. Jadi era ini pantas untuk dicermati lebih lanjut ya. Dan kemudian selain era ada tentu saja Antam. Wow, Antam kita udah rekomendasi bolak-balik lah ini ya. Kemarin buy on weakness, weekend saya sudah sempat ngomong, jangankan weekend, kemarin di sini juga saya sudah bilang kita spekulatif buy ya. Nggak percaya silakan nonton video saya saya ngomongnya di ulasan sih. Saya ngomong kayak di ulasan deh. Iya nggak sih? Atau kalau nggak di waktu di webinar. Coba nonton webinar saya. Rekaman webinar yang live ya. Nah ini oke nih. Menarik untuk dicermati nih. Kayak webinar bener. Kan saya Selasa IG, Kamis webinar. Kayaknya ngomong di pas webinar. Nah, ini udah naik nih. Nah, ini kalau besok dia breakout ini cakep ya. Ini tren kecil dia kalau breakout ini membentuk pola sama ya, membentuk pola cup and needle kecil ya. Moga-moga dia bisa breakout dengan bagus nih Antam. Oke. Habis Antam ada Tins. Tins ini sebenarnya udah terlalu tinggi. Saya juga deg-degan, tapi dia wah, ini keren nih. Dia hari ini tertinggi selama 1 tahun terakhir ya, tertinggi selama 1 tahun terakhir di 1945. Jadi kalau saya bilang worth it, kita coba besok ya untuk spekulasi kalau dia masih bisa berlanjut lagi ya. Ini untuk sementara untuk trading pendek dulu ya Bapak Ibu, trading pendek dulu karena sebenarnya secara posisi sudah tinggi ya, tapi ya kita spekulasi aja, cobain. Pergerakan juga rapi banget. Kalau lihat weekly-nya juga cakep nih, lihat weekly-nya juga cakep banget, dia udah breakout nih. Moga-moga lanjut, Tins. Habis Tins ada ASA. Nah, ini rebound dari support, dari garis support. Ini coba saya hilangin. Dia rebound dari garis support. Jadi silakan Bapak Ibu pantau ini. ASA.
kayaknya dia gini, sempat dulu jadi primadona dan sebagainya, tapi turun kan, koreksi, dan dia sekarang sudah di bottom support, dan dia udah mulai rebound. Nah, udah mulai rebound, sekarang dia udah mau lanjut lagi breakout. Kalau dia bisa naik di atas V-line ini, berarti dia sudah mendobrak tren turun dia. Ya, kalau saya tarik garis ini kan dia ada kira-kira loh ya, dia ada garis di sini nih. Nah, ini. Dia ada garis di sini. Dia kalau bisa dobrak ini, garis ungu ini, wow, itu keren banget ya. Berarti udah mematahkan tren turun dia. Jadi Asa silakan dicermati. Selain Asa, last but not least ada apa nih? Wah banyak sih. Jadi saya kasih ini aja UNTR deh, UNTR. Nah UNTR nih habis rebound, dia nutup gap, rapi banget ya nutup gap, kena selendang, dia rebound. Nah sekarang udah berhasil breakout. Ini silakan. Target saya sementara masih ke sini nih. Jadi masih ada kira-kira ruang untuk Bapak mendapatkan profit. Oke, ya ini rekomendasi saya. Silakan cermati untuk perdagangan besok. Ya, baik Bapak Ibu, itu market review kita dan sharing kita di perdagangan tanggal 4 April 2022. Wow, ini nggak baru nyadar. Ternyata hari ini ada tanggal bagus ya, 44 ya. Oke, besok semoga market mendukung, memberikan kita profit seperti biasa ya. Dan jangan lupa bikin trading plan. Tanpa trading plan, niscaya Bapak Ibu bisa trading dengan baik dan berhasil. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat beristirahat, stay safe, stay healthy, and stay strong. God bless you all.